Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan suatu usaha menciptakan perlindungan dan keamanan dari berbagai risiko kecelakaan dan bahaya baik fisik, mental maupun emosional yang melebihi batas kemampuan tubuh, alat, atau struktur. Hazard itu sendiri adalah aktivitas, objek, atau komponen yang dianggap dapat menimbulkan kerusakan atau terganggunya proses atau aktivitas di dalamnya hingga kecelakaan kerja. Di rumah sakit, penggunaan radiasi sangat penting dalam membantu mendiagnosis penyakit dan membantu dalam pengobatan. Selain manfaat yang didapat, radiasi juga memiliki resiko jika tidak digunakan dengan hati-hati. Radiologi adalah cabang atau spesialisasi kedokteran yang berhubungan dengan studi dan penerapan berbagai teknologi pencitraan untuk mendiagnosis dan mengobati penyakit. Pencitraan dapat menggunakan sinar X, USG, CT scan, tomografi, emisi positron, dan MRI. Pencitraan tersebut menciptakan gambar dari konfigurasi dalam dari sebuah objek padat seperti bagian tubuh manusia dengan menggunakan energi radiasi. Radiasi dapat diartikan sebagai energi yang dipancarkan dalam bentuk partikel atau gelombang. Sinar X merupakan jenis radiasi yang paling banyak ditemukan dalam kegiatan sehari-hari. Sinar X dapat menembus bahan, misalnya jaringan tubuh, air, kayu, atau besi, karena sinar X mempunyai panjang gelombang yang sangat pendek. Sinar X hanya dapat ditahan secara efektif oleh bahan yang mempunyai kerapatan tinggi. Radiasi dibagi menjadi dua, yaitu radiasi non-ionisasi. Radiasi ini tidak dapat menghasilkan ion baru, contohnya yaitu televisi dan microwave. Dan paparan sinar matahari, dampak yang ditimbulkan yaitu hiperpigmentasi dan katarak. Yang kedua, radiasi ionisasi, yaitu paparan radiasinya menghasilkan ion baru, contohnya pada pembangkit listrik tenaga nuklir. Dampak yang ditimbulkan yaitu kanker dan kelainan genetika. Adapun kasus-kasus yang menggambarkan bahwa pentingnya dalam melaksanakan upaya K3 dalam pencegahan hazard fisik radiasi, kasus yang pertama, menurut The Indian Express, seorang laki-laki berusia 32 tahun meninggal di mesin MRI di Mumbai pada tahun 2018. Kasus yang kedua, yaitu pada tahun 2001, seorang anak laki-laki berusia 6 tahun meninggal setelah kepalanya terhantam tabung oksigen. Kasus yang ketiga, menurut laporan dari The Joint Commission pada tahun 2008, luka yang umum terjadi saat MRI adalah luka bakar. Hal ini terjadi karena masih ada logam yang tertinggal di dalam tubuh pasien atau mengabaikan tato yang mengandung pigmen logam. Medan magnet yang ditimbulkan oleh MRI dapat menciptakan arus listrik pada logam dan berpotensi membakar jaringan lunak di sekitarnya. Selamat pagi. Pagi. Pak benar dengan Ibu Ima? Ya, jadi hari ini Bu Ima ada tes radiologi dan saya akan mengantar Ibu melakukan pemeriksaan. Mari Bu, saya antar ke ruang ronsen. Mari. Bisa duduk di kursi rodanya ya. Dah. Maaf Bu, saya lupa kunci kursi rodanya. Maaf ya, silakan duduk lagi. Yuk, mari saya antar. Mari Bu, berdiri ya di depan alat ini. Boleh. Ya. Sudah siap? Nah, saya mulai ya. Kok beri sus? Kenapa ada saya sus? Oh, maaf saya lupa beritahu bahwa kalau melakukan ronsen aksesoris logam tuh nggak boleh dipakai. Maaf ya. Saya logam merah-merah. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa benar saya berbicara dengan Ibu Iya? Benar sus. Saya coba cek gelangnya ya Bu. Oke benar. Bagaimana keadaannya hari ini Bu? Dada saya sedikit sakit sus. Bisa Ibu katakan bahwa sakitnya itu seperti apa, tertusuk atau seperti apa, lalu dari skala 1 sampai 10 bisa Ibu deskripsikan sakitnya ada di angka berapa? Saya rasa sakitnya seperti tertusuk dan
sakitnya itu berada di angka 3, Sus. Baik Ibu, karena Ibu baru saja masuk ke ruang IGD, Ibu harus mengikuti beberapa pemeriksaan. Jadi sesuai instruksi dari dokter, Ibu harus mengikuti pemeriksaan radiologi berupa pemeriksaan ronsen. Jadi saya sendiri yang akan mengantar Ibu ke ruang tersebut. Bagaimana Ibu? Apa Ibu bersedia? Iya, Sus. Baik Ibu, Ibu tunggu sebentar. Saya akan menyiapkan kursi roda dan beberapa dokumen. Sekitar 15 menit lagi saya akan kemari untuk mengantar Ibu ke ruang ronsen. Baik, Sus, terima kasih. Mari Bu, kita pindah duduk ke kursi roda. Saya bantu ya Bu. Silakan Bu, turun. Jadi tangan Ibu taruh di leher saya, di pundak saya. Tangan saya ada di pinggang Ibu ya. Ikuti instruksi saya ya Bu. Kalau kaki kanan saya mundur, kaki kanan Ibu maju. Baik Ibu, untuk keluarga pasien diharapkan untuk menunggu di depan ruangan radiologi. Nanti jika sudah selesai akan saya kabari lagi ya Bu. Apa saya tidak bisa menemani kakak saya, Sus? Mohon maaf Ibu, sesuai prosedur rumah sakit, selama proses ronsen berlangsung, keluarga pasien diharapkan menunggu di ruang radiologi. Mengingat bahwa hasil dari radiasi dari alat ronsen ini cukup berbahaya, maka hanya pasien dan petugas saja yang diperbolehkan untuk masuk. Tetapi untuk pasien sudah dilindungi oleh alat-alat yang canggih dan juga oleh petugas yang terampil. Jadi nanti jika sudah selesai saya akan kabari lagi ya Bu. Baik, Sus, saya akan menunggunya di luar. Terima kasih. Baik Ibu, saya akan mengulang membaca identitas Ibu ya. Apa benar Ibu dengan Ibu Dia umur 38 tahun? Benar, Sus. Baik Ibu Dia, sebelum proses pemeriksaan ronsen berlangsung, ada beberapa hal yang harus Ibu turuti dan Ibu perhatikan. Jadi sebelum pemeriksaan ronsen ini berlangsung, jika Ibu sedang menggunakan perhiasan atau aksesoris yang berupa logam, harus Ibu lepas terlebih dahulu sampai pemeriksaan ronsen ini berakhir. Karena jika Ibu terus memakai, akan ada efek yang tidak baik dan ada proses terganggunya dalam pemeriksaan ronsen itu berlangsung. Jadi saya mohon untuk dilepas perhiasannya dulu ya Bu. Baik, Sus. Baik Ibu, sambil saya tunggu Ibu melepas semua perhiasannya, saya akan menyiapkan peralatan untuk pemeriksaan ronsen ya Bu ya. Baik Ibu, sebelum kita melakukan ronsennya, pakai dulu alat pelindungnya ya Bu. Baik Bu, apa Ibu sudah siap? Sudah, Sus. Nanti Ibu rileks saja, jangan lupa tarik nafas dan hembuskan nafas perlahan. Dan ikuti instruksi saya ya Bu. Iya, Sus. Mari Bu, kita mulai. Tangannya direntangkan ya Bu. Kepala Ibu bisa menghadap ke sebelah. Kita mulai ya Bu. Baik Ibu, karena pemeriksaan sudah selesai, terima kasih atas pengertiannya bahwa Ibu sudah mengikuti aturan ronsen dengan baik. Dan sekarang saya akan mengantar Ibu kembali ke ruangan ya Bu. Mari Bu.